Teaching fiction otherwise, decolonial pedagogy, ecofeminism, and critical visual imagination in Indonesia, yang ditulis oleh Dewi Chandrani Ningrum dan Ibu Yacinta Kurniasih. Diskusi ini akan menghadirkan narasumber Ibu Yacinta Kurniasih, dosen dari Monash University, dan sesi ini akan dipandu oleh moderator Ibu Marnita Jatmiko. Kami silakan. Kalau boleh ya. Saya terjemahkan bebasnya ya. Silakan, monggo. Mengajar fiksi dengan cara lain, pedagogi dekolonial, ekofeminisme, dan imajinasi visual kritis di Indonesia. Ya, betul. Apa latar belakang penulisan buku ini, Ya. Mbak Yacinta? Oke, ada dua ya. Yang penting sekali yang saya sebut pertama adalah Dewi Chandraningrum. Ya. Adalah dalangnya buku ini. Tapi dia adalah pengajar peneliti dengan fokus kajian sastra, gender, dan ekofeminisme di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dia juga akademisi, aktivis, artis, dia pelukis. Karya-karyanya adalah tentang perempuan-perempuan di Indonesia yang tentu saja mengenai kehidupan, kesengsaraan, lingkungan, dan lain-lain. Ini juga, kemudian yang ada di belakang saya. Sebenarnya aku pernah melihat ini. Ya, betul. Ini juga karya Dewi Chandraningrum. Tas di sana juga karya dia. Jadi luar biasa multitalenta. Nah, semua karyanya itu diilhami dari penelitian dia tentang Indonesia, tentang bahasa, tentang wanita, tentang lingkungan dan kecintaan dia. Jadi termasuk dengan penderitaannya juga. Kami bertemu kira-kira alasan yang kedua. Kami bertemu kemudian berjodoh. Karena dia peneliti, dia menulis, dia mengajar, dia menjadi aktivis. Selain itu dia sering mengadakan pameran sebenarnya di seluruh dunia. Sekarang ini dia di Jerman, Museum Nature und Mensch Jerman, dan memberikan workshop di sana. Nah, kami bertemu karena jadi dia otaknya, dia teorinya, penelitiannya, dia menjadi artis. Lalu bagian saya adalah sebagai pendidik bahasa budaya Indonesia adalah menulis puisi, menulis kamus, menulis textbook, memikirkan cara supaya pengajaran di kelas itu asik seperti apa. Puisi adalah salah satunya. Nah, puisi saya isinya ya tentang saya, wanita, tubuh, lingkungan, tanah, kelapa sawit. Lalu kami berjodoh. Jadi Sebenarnya buku ini adalah buku yang ketiga. Buku yang ketiga. Kolaborasi yang ketiga. Yang pertama itu ini tentang To Whom It May Concern. Compilation of Putri, banyak tentang sejarah, politik, lingkungan, body, kritikan, kecintaan, ini dalam bahasa Inggris. Saya menulis puisinya, ini diterbitkan oleh Jurnal Perempuan, dan Dewi waktu itu yang mengurus ilustrasinya. Ada di sini. Yang pertama, bahasa Inggris saja. Yang kedua, ini bahasa Indonesia. Masih penerbitnya Jurnal Perempuan. Sama puisinya berisi tentang perempuan, lingkungan. Salah satunya adalah kalau masih ingat petani-petani perempuan di Rembang yang melakukan protes semen itu ya. Nah ini ada di fokusnya. situ. Nah, yang ketiga tahun ini lebih banyak tentang dia. Saya yang menjadi premannya. Karena ini sebenarnya textbook. Jadi pertama kedua puisi, yang ini adalah textbook. Jadi itu. Alasannya. Nah, kalau bicara textbook ini, apakah audiensnya untuk akademisi atau seperti yang tertulis di cover di sini ya? Ya. Sebenarnya kalau mau jujur, target kami itu adalah mahasiswa di jurusan bahasa Inggris, jadi ELT, English Language Teaching, ya. Guru bahasa Inggris, calon guru bahasa Inggris, dosen-dosen, orang yang mendesain kurikulum, ya. Mereka targetnya
Mengapa? Karena buku ini sebenarnya tantangan dan undangan kepada para pelaku untuk menjadikan fiksi sebagai satu cara yang serius dalam mengajarkan. Teorinya itu dekolonial ya. Dekolonial itu kan membongkar ya sistem kerangka ya yang kolonial. Jadi selama ini kan kalau belajar di jurusan bahasa Inggris, sastra yang dipakai siapa? William Shakespeare, Romeo and Juliet, Fitzgerald dan lain-lain. Kami menantang, kami ingin memprovokasi. Seharusnya fiksi yang dipakai itu adalah karya-karya penulis dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami menyentuh juga Asia Tenggara. Terlebih-lebih karena saya perempuan dan feminis dan kita bicara tentang ekofeminisme. Yang diangkat juga tulisan-tulisan para perempuan dari segala penjuru di Indonesia tentang kehidupan lingkungan, menjadi petani, menjadi ibu, mempunyai anak yang berkesulitan tentang kesehatan dan lain-lain. Betul. Targetnya itu. Ya, ditulis dalam bahasa Inggris karena kami juga punya ambisi supaya dunia internasional juga tahu. Dan mendengar. Iya. Cerita kita dari Indonesia, ya, wanita-wanita dari Indonesia, ibu-ibu. Mudah-mudahan salah satunya ada Batak di situ yang mana ibu Batak. Iya. Ada pengantar, ada alasannya, ada teori-teori, ada penjelasan, kemudian ada contoh-contoh bacaan, termasuk kurikulumnya, cara mengajarnya di kelas. Yang terakhir adalah cara refleksi, karena sebagai pengajar kita harus bisa kita juga merefleksikan apa yang kita ajarkan. Betul. Kira-kira seperti itu. Oke, sehubungan dengan ekofeminisme itu kalau di Indonesia ya, terutama di kultur Jawa ya, kan itu kan ada filosofi Bapak Angkoso Ibu Bumi. Nah itu apa? Artinya apa itu? Artinya Bapak Angkasa dan Ibu Bumi. Nyambung sekali. Jadi sebenarnya sekarang beberapa tahun ini memang sedang bergaung dan semoga selamanya ya dekolonisasi, yang membongkar kolonisasi ya. Setelah dulu ada postkolonial dan lain-lain. Saya harap ini akan selamanya karena kalau terus terang kita bicara tentang dekolonisasi untuk menghentikan hal-hal yang bahkan sekarang ini terjadi kolonisasi, contohnya Amerika ya, dan banyak sekali ya. Jadi ini sangat penting sekali, pas istilahnya ya. Nah, kemudian itu yang pertama, yang kedua selalu ada perdebatan ya, karena ini tentang dekolonisasi. Mengapa kemudian saya menyebut bahwa secara resmi konsep dekolonisasi itu sebenarnya ditulis, diluncurkan oleh seorang feminis Perancis ya, namanya Françoise de Ban ya. Dalam bukunya yang berjudul diterjemahkan dalam bahasa Inggris Feminism or Death. Yang nomor 3 yaitu di dunia akademisi sayangnya ya, yang dianggap resmi dan diakui adalah ketika teori itu dituliskan, diterbitkan. Ya, kita kan sekarang masih mengejar ya. Nah, yang secara resmi yang sudah ada memang ditulis oleh dia. Poin yang berikutnya, dan ini sudah dibicarakan oleh salah satu idola saya namanya Bung Bagus Mulyadi ya, salah dosen di UK yang bicara tentang itu dekolonisasi. Tapi juga menggali kebudayaan lokal, cerita-cerita yang sudah ada lama di mana-mana di Indonesia. Yang cerita dongeng kayak dongeng, Bumi, Dewi Sri, Maling Kundang, semuanya ada di mana-mana. Itu sudah menyentuh yang kami sebut sebenarnya sebagai ekologi. Nah, karena secara sosial saya perempuan, dan saya yakin saya harus mulai dari apa yang saya tahu dan saya rasakan yang dekat dengan saya. Saya kemudian belajar berjodoh dengan Dewi Chandraningrum yang menjadi salah satu pakar ekofeminisme. Saya sebenarnya muridnya dia. Kalau kita gali
hal-hal yang dari candi, dari sebelum ada Islam, Hindu, Buddha, Betul. Indonesia, di Sunda, di Sumatera, di Lombok, itu sudah ada yang disebut sebagai ekologi dan ekofeminisme. Iya. Jadi konsepnya kalau kita hubungkan dengan gender ya, karena ada chapter yang tentang gender juga. Gender ya. Itu sangat kompleks ya, jadi bukan hanya sekedar feminisme per se ya, Ya. tapi lebih dalam, ada tentang ada energi Aha. perempuan, Ya. ada pemeliharaan Iya, juga gitu iya, ya. Jadi iya. ya, Betul. Jadi ketika saya berbicara, saya cenderung memilih bahasa yang terbuka, yang positif. Jadi misalnya tadi Mita menyebut kompleks ya. Saya tidak akan memilih kata itu. Saya akan memilih kata yang ini luar biasa, menantang, oke. dan memberi banyak inspirasi dan memberi kita kesempatan untuk bertanya. Kata feminisme ya, itu Iya. sering juga disabotase, dicuri, ya, Dengan feminisme, dibelokkan dengan hal-hal yang negatif, yang Betul. menakutkan, yang radikal. Radikal feminisme gitu ya. Dan saya tidak setuju ya, karena Sama. Ya. bukan itu Itu sebenarnya, itu sebenarnya, cinta, itu feminin. Tapi kemudian kita juga harus bicara bahwa laki-laki dan perempuan itu kan konstruksi sosial. Betul. Ya, ada salah satu karya yang kami masukkan di sini, luar biasa. Saya baca dulu ya. Ini Kalong dari Teman, antologi puisi ambiguitas gender. Nah, kalau secara akademis itu masuk ke queer study ya, oleh Afrisal Malna. Nah, ini menarik. Jadi dalam buku ini tidak semua contoh masuk ya. Kami memberikan contoh dari Maryam, karya Oke Madasari, Oh iya, Mariam. yang Ahmadiyah, diskriminasi, tapi juga cerita-cerita dari perempuan kendeng. Ada di Sulawesi tentang motherhood. Kemudian ada tulisan dari dia, ada tulisan Mbak Leila Kudori, ada Ayu Saman dan lain-lainnya. Ini langkah pertama ya, karena sesudah ini nanti kami akan menulis juga buku berikutnya supaya representasi penting. Betul. Ya, salah hampir satu seluruh Indonesia. Norman Erickson Pasaribu yang adalah seorang penyair Iya. dengan latar belakang Batak. Dia menulis banyak tentang gereja Kristen dan lain-lain. Itu nanti juga akan menjadi salah satu contoh yang menurut kami harus diajarkan untuk mewakili fiksi lokal regional Indonesia. Fiksi yang dijadikan sumber penulisan buku ini itu apakah fiksi kontemporer atau fiksi yang klasik gitu? Sebenarnya semuanya, karena kan kita bicara Indonesia ya, fiksi Indonesia. Nah, fiksi Indonesia itu kan itu semuanya, termasuk yang klasik. Jadi ada Siti Nurbaya, ada salah satu Rukia, semuanya masuk di situ. Semuanya bisa dipakai karena di situ juga ada lokalitas, ada bahasa, ada konsep-konsep yang orang lain tidak bisa, hanya orang yang ada di situ. Jadi murid-murid yang belajar bahasa Inggris di pelosok di Maluku misalnya, ketika membaca kemudian juga menulis, di kurikulumnya juga harusnya memasukkan tulisan-tulisan tentang apa yang terjadi di Maluku gitu. Sebelum ada rencana, ini kan udah baru meluncur buku. Iya. Nah, kira-kira targetnya itu kemana itu dimasukkan buku ini? Kan katanya mau diajarkan di Iya. sekolah-sekolah. Sudah Iya. ada nggak targetnya Iya. kemana? Saya sudah memberikan banyak wawancara, pendekatan. Saya sudah mendapat banyak undangan untuk mengisi seminar atau konferensi untuk jurusan bahasa Inggris ya, Yang untuk dan khusus BIPA mengajar, juga ya. Jadi itu secara formal informal sudah saya lakukan. Hanya tadi sudah ada undangan bulan November di jurusan bahasa Inggris di Riau akan mengundang saya akan masukkan ini. Saya pikir ada rekan dari Malang juga yang sudah mendengar dan tertarik. Jadi saya akan mengagendakan acara-acara itu. Yang jelas saya akan berbicara, memberikan seminar, memberi contoh yang secara terbuka dan positif ya istilahnya ya, supaya nanti dengan pelan-pelan gurunya, dosennya melihat dan memakai, karena semuanya ada, lesson plan-nya ada, cara menilainya ada.
contoh-contoh misalnya apa yang dimaksud dengan zin. Zin itu dari magazine ya. Jadi ketika siswa belajar itu sebenarnya mereka membuat majalah. Jadi misalnya ada karya fiksi, kemudian siswa itu kemudian mencari misalnya bahan-bahan meme atau foto atau poster atau berita tentang perempuan-perempuan yang protes di depan Istana Negara waktu itu tahun 2016 dan 2017 ya. Kemudian dibuat majalah untuk si siswa itu sendiri yang temanya fokusnya tentang tema spesifik ya, misalnya tambang ya, konflik antara tambang dan petani di Rembang seperti itu. Kemudian juga ada map, macam-macam, ada visual diary. Jadi tidak harus dengan kata-kata ya, juga dengan visual. Iya. Salah satu kecintaan kami adalah mengajar di kelas. Makanya kami sebenarnya terus terang ini sebenarnya sebuah textbook, bukan buku. Dan kami merangkainya chapter-chapternya seperti ini kan. Jadi ada foundation teorinya, ada narasinya, ada teaching environmental imagination dengan contoh-contoh. Chapter 4 itu tentang method for critical visual. Jadi metodenya seperti apa kami jelaskan. Yang 5 itu practicum reflective teaching. Di lampirannya itu ada sample lesson-nya, ada rubricsnya, ada sampelnya ya. Jadi satu kata kunci yang diublek-ublek yang sering kita tulis di sini tadi itu kan lokalitas itu berarti kita fokusnya yang kepada pihak yang terpinggirkan, marginal. Contohnya ya banyak sekali di Indonesia ya. Nah itu ada yang mungkin secara resmi tidak punya nama, kepercayaan, semuanya ada hubungannya. Nah kemudian secara politik tahu diri siapa saya, bahwa saya itu seorang settler. Jadi ketika settler, karena pertama saya harus tahu diri, saya harus belajar, saya harus menerima bahwa tanah ini adalah sudah ada pemiliknya. Bangsa pertama, bangsa aborigin. Berarti saya mempelajari lokasi di mana saya berdiri, di mana saya mengajar. Itu kemudian menjadi inspirasi di buku ini. Nah, saya harapkan nanti para pendengar, siapapun mereka, terutama warga masyarakat Indonesia yang tinggal di sini, semoga membaca salah satu yang bisa diambil adalah rasa sensitivitas, rasa hormat, tahu diri, ya, menghargai dan menghubungkan tadi. Kalau kita membela, kalau kita mengkritik yang ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, ya kita juga harus melakukannya di sini. Di Australia. Iya, ada satu pertanyaan yang dikirim sebelum ini. Loh, Mbak, perempuan dan lingkungan, apa tuh hubungannya? Perempuan berarti lingkungan berarti perempuan. Ya, kita bicara tentang perempuan yang menjadi agen yang melahirkan. Betul. Nah, kalau melahirkan generasi yang sehat, airnya harus sehat, rumputnya harus sehat, sayur-sayurnya tidak diracuni, makanannya harus tersedia, udaranya harus segar, pohon-pohon harus ada. Kalau tidak minum ASI, minum susu sapi, sapinya makannya sehat tidak. Jadi semuanya kan ada hubungannya. Air tajin pun pengganti susu juga harus dari beras yang organik. Iya. Jadi itu semua sirkulasi kehidupan ya. Tadi Mbak Yasinta menjelaskan di kelas itu pengajarannya pakai alat bantu visual. Alat bantu visual ini kalau boleh diceritakan apa saja contohnya yang dipakai? Wayangkah, batikkah? Oke. Semuanya bisa. Oke, semuanya bisa. Kemudian kalau di era internet itu kan perkara visual, apakah video, film, meme, termasuk hal-hal yang keji, itu kan ada tersedia. Nah, itu bisa jadi bahan untuk pengajaran, bahan untuk ketika mengumpulkan data-data. Selain itu, benar-benar misalnya pelajarannya tentang pohon ya keluar cari pohon, cari daunnya,
Kalau kita bicara tentang sungai, Hmm. seharusnya datang juga ke Ke sungai, ya. tempatnya. Iya. Bicara tentang adat, mungkin mengundang pimpinan adat di daerah itu. Semuanya itu artinya adalah lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan yang ada di sekitar kita, termasuk tubuh kita, anggota badan kita. Jadi sebenarnya buku ini memang provokasi besar. Tapi ini Provokasi yang baik ya. dan berkepanjangan. Berkepanjangan, berkesinambungan ya. Karena sebenarnya kami membuka peluang. Silakan diinterpretasikan. Betul. Visual itu kan siapa saja boleh mengklaim visual yang mana, visual dari Betul. Maluku, dari Papua, dari Jawa, semuanya ya. Kalau Jawa wayang, Ya. tapi juga harus misalnya di wayangnya dibuat dari kayu, kayunya dari mana, itu ethical atau tidak dan lainnya. Jadi membuka banyak pertanyaan tentang hal-hal yang kita lakukan. Ya, jadi saya ingin menghubungkan ekofeminisme dengan spiritualisme. Ya. Sangat dekat sekali kalau kita Ya. tadi bicara tentang fiksi. Mhm. Fiksi di Indonesia, Mhm. kalau kita mau mundur Mhm. lagi ya, selain dari klasik kayak kisah Timun Emas atau Ya. kisah-kisah folklore yang lain gitu ya, itu saya kira sangat Wah, menarik ya. masuk. Maka ini sangat Indonesia. Iya. Karena sudah banyak cerita-cerita baik yang secara lisan atau belum dituliskan tentang cerita spiritualisme, pohon gua, cerita-cerita hantu. Saya ingin menyebut salah satu penulis ya, Mbak Intan Paramadita, salah satu karyanya, dia dosen di Macquarie University. Kemudian banyak sekali cerita lokal dari Sabang sampai Merauke yang berfokus tentang itu. Ini yang disebut dengan dekolonisasi. Oke. Kita kumpulkan, kita masukkan. Sudah ada beberapa upaya dari dunia pendidikan di Indonesia yang memasukkan cerita-cerita rakyat ya. Nah, karena bagian saya adalah ekofeminisme, kemudian itu bisa diseleksi. Yang mewakili itu kira-kira kemudian dimasukkan juga, karena sekarang ini sangat penting sekali untuk membahas ini. Ya. Lingkungan ekologi yang berhubungan dengan feminisme, ya, kesehatan perempuan, anak, bayi, juga menangkal lingkungan internet yang kemarin yang sangat seksis dan misoginis. Betul. Terhadap perempuan. Betul. Dan kaum wanita. Ini salah satu caranya ya. Ya. Nah, memakai bahan-bahan tulisan atau bukan tulisan, cerita-cerita dari lokal oleh siapa saja, itu sangat perlu. Saya pikir itu esensinya dekolonisasi, pedagogi di kurikulum kita. Ya, kalau bahasa kekiniannya kearifan lokal. Ya, Diulang. ya. Carlina Belli. Supelli, maaf kalau mengejanya keliru ya. Nah, beliau ini filsuf dan astronom ya. Dalam beberapa wawancaranya itu menekankan bahwa fiksi itu penting. Karena fiksi itu membawa kita masuk ke dunia yang tanpa batas, menjadi betul. kritis, menjadi imajinasi Iya. kita membayangkan, membangun empati, simpati. Kemudian kalau misalnya kita membaca fiksi tentang satu hal yang terjadi di Maluku, pembelajarannya nanti bisa simpati, bisa menimbulkan rasa empati, bisa memikirkan kesedihan, bisa merasakan. Ya, Bu. Waktu kita Ya. nggak banyak, tapi aku janjinya tadi bagaimana sebelum terakhir pertanyaanmu kita Ya. baca puisi dulu kali ya. Ya. Boleh, Ya. boleh. Nah, boleh. Silakan baca Iya. puisi. Suara perempuan Surokonto Wetan. Suara mereka adalah suara tanah, bibit, air, udara yang meramu pangan untuk anak pinak bumi. Suara perempuan pelindung alam dengan kaki-kaki bersandal jepit usang yang sering belepotan, dipeluk tanah becek lumbung-lumbung lambung manusia yang dipedulikannya. Suara perempuan-perempuan pecinta lesung, perempuan-perempuan pengusung lumbung-lumbung lambung. Suara pembela
lahan-lahan yang perlahan-lahan ditelan kerakusan pejabat bertingkah penjahat. Suara perempuan bercaping bersaing dengan hamburan tuding. Suara kebaya bersanding dengan senjata dan bala tentara. Suara rahim yang mengandung dan dirundung kasih selamanya untuk kita. Lalu kita sebagai apa? Agustus 2016. Inspirasinya petani-petani perempuan di Rembang yang waktu itu melakukan protes karena ada pembangunan semen yang dianggap merusak lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih. Moderator, ada yang terakhir sekali karena waktunya. Ya, waktunya mungkin Iya. mungkin Kita lanjutkan lagi. Pakai semua bahasa yang kita punya, bukan benar atau tidak, tulis diary catatan setiap hari tentang apa saja, baca, tulis, bicara, merekam, menonton, ikut kampanye, menduniakan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, yang juga dalam tulisannya bercerita tentang kehebatan, kekurangan, dan masalah lingkungan, dan bangga, ya. Kemudian catatan-catatan yang dibuat berarti berbahasa Indonesia dengan bahagia, misalnya kecil-kecil buat catatan setiap hari tentang kita. Yang punya akunnya ditulis bahasa daerah, rindu tentang Sumatera, tentang Jakarta, dibuat di Medium, dijadikan jurnal akademisi, cerpen, buku, komik, novel, dan lain-lain, dijamin akan menjadi manusia yang merasa lebih asyik, ya, berbudaya. Karena yang kita punya adalah itu, tapi juga di dalam itu kan banyak sekali fiksi-fiksi dari Indonesia yang sudah lahir. Kalau kita kangen, cari, baca, dan tulis sendiri fiksinya. Aduh, PR-nya banyak kali. Pendengar Radio Suara Indonesia Melbourne, Voice of Indonesia Melbourne, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi pertama malam ini. Terima kasih kepada narasumber Ibu Yacinta Kurniasih dan moderator Dek Marmita Jacinta atas diskusi yang sangat inspiratif dan mencerahkan. Terima kasih Kak. Sampai kita ketemu lagi. Aku